profil tentang PT Indofood CBP Sumber Makmur Tbk, yang dimana perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 pada tanggal 14 Agustus 1990, yang diubah dengan Akta nomor 171 tanggal 20 Juni tahun 91 dengan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan yang ada di PowerPoint tersebut pada tanggal 12 Juli 1991, dan perseroan mengubah namanya yang semula PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur, yang dimana PT ini mempunyai anak cabang bernama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang merupakan juga salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Yang pada awalnya PT Indofood CBP Sukses Makmur ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Selanjutnya PT Indofood Sukses Makmur terus mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya persebaran distribusi produk yang dipasarkan hingga saat ini. Hingga saat ini juga PT memiliki 36 pabrik dan lebih dari 10 merek dengan 150 rasa dan tipe distributor yang melayani hampir 150.000 outlet di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu berikut adalah beberapa produk yang diolah oleh PT Indofood. Yang pertama yaitu ada mie instan, di mana produknya seperti Indomie, Sarimi, dan yang lain-lain. Yang kedua ada minyak goreng dan mentega, ada Palmia dan Bimoli. Yang ketiga ada dairy seperti Indomilk dan lain-lain. Yang keempat ada penyedap makan seperti Indofood Racik dan lain sebagainya. Dan yang kemudian ada makanan ringan seperti Lay's, Citato, Kitella, Jets, dan Cheetos. Sedangkan selanjutnya itu ada minuman, ada Ichi Ocha, ada Cafela, dan lain-lain. Terus yang ketujuh ada nutrisi dan makanan khusus, dimana ada Sun, Promina, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tepung terigu dan pasta, contohnya seperti segitiga biru, cakra kembar, dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham bahwa analisis teknikal menurut Tandelin 2010 392, analisis teknikal merupakan analisis dengan berbagai indikator dengan melihat pergerakan saham beberapa waktu sebelumnya. Jadi analisis teknikal ini terdiri dari beberapa indikator garis tren untuk memprediksi pergerakan harga saham dalam bentuk chart, dan selain itu dapat mengetahui apakah harga saham sudah dalam titik tertinggi atau yang disebut dengan overvalue, atau sahamnya itu ada di titik terendah atau disebut dengan undervalue. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal PT Indofood pada bulan Agustus sampai September tahun 2019. Yang pertama yaitu analisis trendline. Trendline digunakan sebagai strategi ampuh untuk menganalisis saham suatu emiten. Arti lain dari trendline yaitu mengikuti arah tren pergerakan harga suatu saham. Garis tersebut dapat menjadi tumpuan yang akurat dalam melakukan trading saham. Pada umumnya ada 3 jenis uptrend, yaitu uptrend, tren naik, downtrend, tren turun, dan sideways atau tren datar. Nama lain dari trendline yaitu kecenderungan. Apabila mengalami uptrend bisa dikatakan cenderung naik, downtrend cenderung turun, dan sideways cenderung datar. Dalam grafik di atas, saham PT Indofood atau saham ICPB mengalami situasi yang menggoncangkan pasar. Setelah mengalami biris atau tren turun, ICPB mengalami fase sideways, kemudian mengalami balis atau tren bergerak naik. Dalam fase balis inilah membentuk gap. Gap balis dapat menjadi harapan
untuk meneruskan uptrend yang dengan cukup kuat. ICPB dalam keadaan saat ini lebih rendah, yaitu kisaran 9.839 sampai dengan 9.898. Selanjutnya yaitu analisis indikator. Yang pertama, analisis CCI atau Commodity Channel Index. Jika sinyal CCI berada di atas 100, maka harga sedang uptrend. Sebaliknya, jika sinyal CCI berada di bawah nilai 100, maka harga sedang downtrend. Dalam saham ICPB PT Indofood masih berada di area overbought. Namun demikian, indeks mengarah ke bawah sangat tajam. Diperkirakan bila menganalisa berdasarkan CCI, harga saham akan bergerak di kisaran 11.175 sampai dengan 10.297. Selanjutnya, analisis RSI atau Relative Strength Index. RSI digunakan untuk menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga. Nilainya berkisar 0 sampai 100. Dengan RSI dapat mengetahui apakah suatu harga sudah overbought atau oversold. Jika RSI berada di nilai di atas 70, maka pasar overbought, sehingga potensi turun dan saatnya untuk dijual. Sebaliknya, jika RSI bernilai sangat rendah di bawah 30, artinya pasar sudah oversold, sehingga ada potensi naik dan saatnya untuk dibeli. Pada saham ICPB PT Indofood, analisa RSI masih menunjukkan di area overbought. Selanjutnya yaitu prediksi Fibonacci. Fibonacci pada dasarnya adalah garis-garis visual yang biasanya mendatar, yang mampu menunjukkan di mana harga berpotensi besar untuk berbalik arah dari periode kenaikan, swing high, atau penurunan, swing low. Itulah alasan kenapa prediksi Fibonacci menjadi salah satu alat bantu teknikal bagi trader untuk menentukan kapan harga akan berbalik arah dari periode tren sebelumnya. Diprediksi, bila ICPB mengalami bullish, harganya dapat bergerak di kisaran 12.100. Kemudian dibutuhkan energi buyer yang lebih tinggi untuk harga kembali naik. Apabila ICPB kembali bullish, maka saham ini benar-benar menjadi favorit bukan hanya oleh para traders, namun juga oleh para investor. Selanjutnya yaitu tentang analisis fundamental. Apa sih analisis fundamental? Analisis fundamental adalah suatu metode dalam melakukan analisis informasi, melakukan proyeksi dari informasi tersebut guna menghasilkan penilaian yang tepat bagi perusahaan. Salah satu bentuk analisis fundamental adalah melalui pendekatan top-down analisis. Analisis ini memiliki horizon jangka panjang, karena selain menggunakan data historis berupa laporan keuangan perusahaan, analisis ini juga menggunakan data di masa depan, berupa estimasi pertumbuhan perusahaan, estimasi perubahan ekonomi di masa mendatang, dan berbagai jenis estimasi lainnya yang dianggap mampu mempengaruhi kinerja dan kelangsungan suatu perusahaan. Kemudian, siapa yang menggunakan analisis fundamental? Umumnya, pengguna analisis fundamental adalah para investor, terutama investor saham dalam jangka panjang. Analisis fundamental yaitu teknik analisis yang memperhitungkan berbagai faktor, terutama faktor kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi dan pasar makro, mikro. Dari sinilah dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan dalam kondisi baik dan dapat bisa dipilih dalam berinvestasi.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendek. Jenis dari rasio ini yakni current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang kedua adalah rasio solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Contohnya, jenis dari rasio ini ialah debt to equity ratio atau DER. Yang ketiga, rasio aktiva adalah rasio yang mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan cash. Jenis dari rasio ini yaitu capital turnover ratio. Yang keempat, rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis dari rasio ini yaitu return on equity ratio dan return on asset. Yang kelima, rasio pasar, yaitu rasio untuk membandingkan harga saham perusahaan yang diperdagangkan secara publik dengan ukuran keuangan lainnya. Jenis dari rasio pasar ini yakni earning per share atau EPS. Selanjutnya yaitu tentang analisa revenue growth PT Indofood Sumber Makmur (Tbk) pada tahun 2007 sampai 2016. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pendapatan dari PT Indofood Sumber Makmur ini selalu mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatannya yaitu sekitar 15% setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu analisis earning growth PT Indofood Sumber Makmur pada tahun 2007 sampai 2016, di mana earning per share atau laba per sahamnya setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan kenaikan rata-ratanya setiap dalam 10 tahun terakhir yaitu sekitar 15%. Selanjutnya pada grafik di samping akan membahas tentang analisis equity growth, di mana dari tahun 2007 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan indikator fundamental kenaikan rata-ratanya yaitu sekitar 15% dalam 10 tahun terakhir. Rasio ini cukup bagus dari segi equity growth. Kemudian di sini ada analisa stock price growth atau analisa pertumbuhan harga saham. Jika dilihat pada grafik di sini, karena grafiknya kurang begitu jelas, maka kita bisa melihat di sisi sebelah kanan ada tabel. Di sini tertera tahun dan harga. Di sini merupakan harga pertumbuhan saham dari PT Indofood dari tahun 2007 hingga tahun 2016. Jika dilihat dari tahun 2007 hingga 2016, harga saham mengalami fluktuatif dan pertumbuhannya mencapai 307,77% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,30%. Indikator fundamental kenaikan rata-rata 15% dalam 10 tahun ini termasuk rasio yang cukup bagus atau mungkin rasio yang bagus dari segi stock price karena ekuitas di atas 10 triliun. Kemudian di sini ada analisa average return on equity tahun 2007 hingga tahun 2016. Return on equity ratio ini merupakan rasio profitabilitas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam bentuk persen. Kemudian untuk mencari nilai return on equity ratio itu sendiri dengan cara laba bersih dibagi dengan ekuitas. Jika dilihat di sini pada tabel ada kolom tahun, laba bersih, equity, dan return on equity PT Indofood dari tahun 2007 hingga tahun 2016.
Nilai dari return on equity sendiri dari tahun 2007 hingga tahun 2016 mengalami fluktuatif ya. Kemudian jika dilihat totalnya sebesar 94,51% dengan rata-rata per tahun sebesar 9,45%. Indikator fundamental kenaikan average return on area 15% dalam 10 tahun. Ini merupakan rasio yang kurang bagus dari segi average return on equity ratio. Kemudian ada analisa growth investing. Jika kita melihat dari 5 indikator yang telah dibahas tadi, dari 5 indikator tersebut memiliki nilainya masing-masing. Yang pertama yaitu revenue growth dengan hasilnya yang bagus. Kemudian yang kedua ada earning growth, hasilnya juga bagus. Yang ketiga ada equity growth, hasilnya bagus. Keempat ada stock price growth, hasilnya bagus. Dan yang terakhir ada average return on equity, hasilnya kurang bagus. Melalui analisa fundamental growth investing saham ini, dari 5 poin penting tersebut, nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham PT Indofood adalah sebesar 80%. Kemudian ada analisa fundamental value investing. Pada tabel diperlihatkan ada 4 kolom. Yang pertama ada kolom tahun buku, yang kedua ada dividen, yang ketiga ada earning per share, yang keempat ada payout. Ini dari tahun 2014 hingga tahun 2016 diperoleh average payout sebesar 49,50%. Price to earning, harga saat penulisan adalah 8.250, earning Q2 2017 adalah 259, proyeksi earning 2017 adalah 518, maka price to earning sebesar 15,93. Rasio ini kurang bagus karena seharusnya price to earning kurang dari 15. Kemudian di sini ada price book value. Ekuitas entitas induk adalah lebih dari 29 triliun dengan jumlah saham yang beredar lebih dari 8 miliar, maka nilai perusahaan adalah 3.385. Price book value adalah 2.000. Price book value adalah 2,44. Dan rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV kurang dari 1,5. Kemudian di sini ada working capital dengan aset lancar lebih dari 35 juta. Kemudian dengan utang lancar lebih dari 24 juta. Rasio ini kurang bagus karena seharusnya aset lancar lebih besar 2 kali lipat dari utang lancar. Kemudian ada debt to equity ratio dengan total equity lebih dari 44 juta dan total utang lebih dari 45 juta. Rasio ini kurang bagus karena seharusnya total equity. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa value investing, di mana yang pertama yaitu indikator dividen mendapatkan hasil yang kurang bagus, yang kedua P atau E mendapatkan hasil yang kurang bagus, yang ketiga yaitu PBV mendapatkan hasil yang kurang bagus, yang keempat yaitu working capital mendapatkan hasil yang kurang bagus, dan yang kelima yaitu debt to equity mendapatkan hasil yang bagus sehingga total skornya yaitu 20. Melalui analisa value investing saham ini dilihat dari 5 poin penting. Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah sebesar 20%. Nilai kesehatan fundamental gabungan growth dan value investing adalah sebesar 50%. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis fundamental PT Indofood CBP Sukses Makmur pada tahun 2016 sampai 2018, di mana harga saham per lembar tanggal 20 Mei 2019 yaitu mencapai 9.375. Pada tahun 2016 CR mendapatkan nilai yaitu sebesar 2,41, DER-nya yaitu sebesar 0,56, sedangkan TATO-nya yaitu sebesar 121,80, ROE-nya yaitu sebesar 20,80%, EPS-nya yaitu sebesar 309
Sedangkan pada tahun 2017 CR-nya itu senilai 2,43, DER-nya yaitu 0,55, sedangkan TATO-nya yaitu sebesar 114,81%, ROE-nya sebesar 18,30% dan EPS-nya senilai 326. Pada tahun 2018 CR-nya yaitu sebesar 1,95, DER sebesar 0,31, sedangkan TATO-nya yaitu sebesar 110%, ROE-nya sebesar 21,7% dan EPS-nya yaitu senilai 392. Yang selanjutnya yaitu mengenai overview kondisi keuangan PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama yaitu likuiditas. Nilai rasio lancar ICBP dari tahun 2016 ke 2017 mengalami hasil yang positif, namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2018. Ada kemungkinan dari tahun 2017 ke 2018 ICBP melakukan penggunaan hutang lancar yang cukup besar dibanding modal sendiri. Penggunaan hutang yang besar tidak selamanya buruk. Mungkin ICBP dalam tahun 2017 ke 2018 sedang melakukan ekspansi atas produk snacknya maupun dalam manajemen asetnya. Yang kedua yaitu solvabilitas. Kondisi solvabilitas ICBP mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang mana berarti semakin rendah rasio, maka semakin besar penggunaan modal sendiri dibanding hutangnya. Meskipun dalam jangka pendek ICBP komposisi penggunaan hutangnya lebih besar dibandingkan penggunaan modal sendiri, namun dalam jangka panjang ICBP dari tahun ke tahun dapat mengelola hutangnya dengan baik atas ekuitasnya. Yang ketiga yaitu aktivitas. Pada rasio aktivitasnya ICBP menunjukkan hasil yang kurang baik dari tahun ke tahun, maka dapat disimpulkan aset perusahaan yang digunakan dalam kegiatan usahanya belum dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh manajemennya. Yang berikutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas dari ICBP yang diukur dari ROE menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2016 ke 2017. Namun, ROE ICBP pada tahun 2018 dapat melonjak kembali dan melebihi tahun 2016. Berarti kondisi perusahaan sempat mengalami ketidakstabilan, yang mana nilai ROE juga melambangkan tingkat laba dan efisiensi ICBP yang mengalami gejolak dari tahun ke tahun. Yang terakhir yaitu adalah pasar. Meskipun ICBP sempat mengalami kondisi ketidakstabilan keuangan, namun ICBP mencatatkan EPS yang positif dari tahun ke tahun. EPS ICBP yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang baik dan memiliki keuntungan yang dapat didistribusikan kepada para pemegang sahamnya. Meskipun kondisi keuangan ICBP sempat mengalami ketidakstabilan dalam 3 tahun terakhir ini, namun ICBP tetap dapat mempertahankan labanya. Kondisi keuangan berdasarkan rasio-rasio belum sepenuhnya dapat menyimpulkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Masih ada faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dari anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap saham. Sejak pertama kali ditemukan kasus COVID-19 di Indonesia, pasar modal Indonesia porak-poranda. Para regulator sudah berupaya keras dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, akan tetapi tetap saja tidak mampu menahan keruntuhan indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG terus merosot dengan penurunan yang cukup parah. Pada perdagangan 9 Maret 2020 misalnya, IHSG ditutup turun hingga 6,5% ke level 5,136. Keadaan itu membuat para regulator dan pengawas pasar modal mengambil tindakan. Pada 10 Maret 2020, Bursa Efek Indonesia atau BEI mengumumkan diterapkannya kebijakan penghentian perdagangan atau trading halt. Selain trading halt, BEI dan OJK juga menerapkan berbagai kebijakan untuk menahan kepanikan pasar, seperti mengubah aturan batas bawah auto rejection saham dari 10% menjadi 7%. Itu artinya sebuah saham yang sudah turun 7% dalam sehari tidak bisa
tidak bisa diperdagangkan lagi. Kebijakan ini untuk menahan gelombang aksi jual saham yang didorong oleh kepanikan pasar. Selain itu, ada juga kebijakan relaksasi buyback. Tapi itu semua seakan belum ampuh untuk menyembuhkan pasar modal dari pengaruh COVID-19. Pada 24 Maret 2020, IHSG sudah menyentuh level 3,937. Selanjutnya, analisis saham PT Indofood Sumber Makmur setelah adanya wabah COVID-19. Pandemi virus corona yang menyebar di Indonesia sejak awal Maret memiliki pengaruh negatif pada sektor barang konsumsi, termasuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kinerja Indofood diprediksi tak akan sebaik tahun lalu akibat adanya virus corona ini. Kinerja INDF tahun ini akan cenderung turun. Terlebih, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah wilayah akan berpengaruh terhadap penjualan produk INDF. Sejak awal tahun, harga saham emiten berkode INDF sudah turun 19,24%, menjadi berada di harga Rp6.400 per saham pada perdagangan hari ini. Saham PT Indofood CBP Sukses Makmur pada perdagangan 1 bulan mulai tanggal 26 Maret sampai 20 April 2020 mengalami fluktuasi, berada di level tertinggi mencapai Rp10.350 per lembar pada tanggal 14 April 2020 dan saat ini berada pada level Rp9.900 per lembar.